Allah terlibat dalam mengatur strategi dalam peperanganmu. Permasalahannya adalah siapa yang mau mendengar. Semasti saudara memakai pikiran logika saudara tidak akan pernah dapat apa-apa. Saudara akan dapat kecewa. Strategi Tuhan akan membuat kita terheran-heran. Strategi Allah itu sangat sempurna. Percayalah. Makasih Bapa. Engkau yang mengubah kehidupan kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami benar-benar mengubah setiap perilaku tindakan kami. Karena kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu ya Bapa, selalu menaungi kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, biar hati kami Tuhan selalu berpaut kepadamu. Biarlah lidah kami mengaku
bahwa Engkau Allahku yang hidup. Kiala rapai asak kemurahan-Mu, kemurahan-Mu. Oh, kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengarkan firman katakan haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat dalam kasih Tuhan, mari silakan duduk. Terima kasih dalam pujian penyembahan pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kasih itu terus berlimpah dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya rindu untuk membawa sebuah kebenaran firman tentang Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, haleluya. Tema kita pagi hari ini, saudara terima dengan baik, saudara betul-betul meremakan, saudara betul-betul mau dalam tahun ini mengakhiri dengan berkat yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saudara melewati tahun 2024 dengan pola pikir yang baru, cara pandangan yang baru, dan saya rindu dalam kebenaran firman ini, ya ada waktunya penderitaan dan putus asa harus berakhir. Haleluya. Ada padang gurun dan ada tanah perjanjian. Ya, walaupun masih masuk dalam perbudakan lagi, tetapi Tuhan membawa keluar umat-umat Tuhan untuk menikmati keberkatan. Proses boleh ada, tetapi saudara harus belajar dari proses itu dan jangan melarikan diri daripada proses. Ada haleluya. Nah, saudara lihat bahwa kalau saya memberikan gambar tanah kering, tanah yang pecah, tanah yang tidak mengalami sebuah pertumbuhan, tidak ada kehidupan. Ini persis saya pernah bagikan di Lodebar. Ya, bagaimana Mephiboset lari ya dari kejaran, trauma dengan kehidupannya. Tidak ada yang mengejar sebenarnya kalau dalam Alkitab. Tapi dia menyelamatkan diri oleh pembantunya Zipa. Lari ke Lodebar, tempat betul-betul tanah yang kering, tanah yang tidak bertuan, tanah yang betul-betul tidak melihat sebuah kehidupan. Dia lari ke tempat itu dan nanti kita akan lihat juga bagaimana Ruth ya lari ke tempat yang tanah yang terkutuk, kepada bangsa yang terkutuk. Sebab itu kita akan belajar di sini, tetapi lewat peristiwa kelahirannya, ya dia hadir untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Dia ada yang kita akan peringati nanti sebentar, tanggal 25, dia akan menebus saudara untuk hidup di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Ya, sebab itu mari kita lihat dulu. Ya, saya senang sekali dengan Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, ini lihat ya. Dalam Mika 6 ayat 14, ayat 15, mari kita berangkat dari sini dulu. Mika pasal 6 ayat 14 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau ini akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu, tetapi tidak dapat menyelamatkannya,
dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur, Ya, tetapi tidak menuai. tidak menuai. Engkau ini akan mengiri buah zaitun, tetapi tidak berurap dengan minyaknya. Ya. Juga mengiri buah anggur, tetapi tidak meminum anggurnya. Apa yang kau kerjakan tidak kau nikmati. Tolong, simak baik-baik ayat ini. Sebab itu kalau kita lihat di dalam terjemahan lain, ya, ingat baik-baik ayat ini. Dan kita akan belajar nanti ya. Kamu dalam firman Allah yang hidup, kamu akan makan, tetapi tidak akan pernah merasa puas. Perasaan lapar dan kosong akan terus mengganggu. Ya. Lalu dikatakan, dan walaupun kamu berusaha keras menyimpan uangmu, pada akhirnya simpananmu tidak akan berarti apa-apa. Ya. Lalu saudara lihat, sedangkan yang sedikit, saudara, mungkin saudara dapat kelimpahan tahun 2023. Kalau saudara tidak belajar di dalam ayat ini dengan baik, pada suatu kelak saudara akan kaget-kaget. Tiba-tiba semua itu terhilang. Dan banyak kali orang ketika terhilang baru dia sadar. Lebih baik saudara sadar dulu sebelum terhilang. Ya. Dan di sini dikatakan ada yang mengumpulkan, ada yang menerima berkat sedikit. Tetapi apa yang terjadi? Kuserahkan kepada orang-orang yang menaklukkan kamu. Lalu saudara, ketika saudara menabur, saudara menanam, saudara banyak menabur dalam hal-hal kebaikan. Saudara tabur, saudara suka bantu orang deh. Saudara tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan itu tidak beres. Saudara punya hati untuk melayani, saudara punya segala sesuatu untuk memberikan semangat, dorongan. Ketika saudara mempunyai sebuah tanah, saudara tanam. Ketika saudara nanam 1 hektar, lalu pas panen, nggak ada isinya. Karena apa? Karena digerogoti belalang, digerogoti tikus, digerogoti oleh burung. Nggak menikmati semua. Makanya ayat ini bilang, kamu menabur, tapi tidak menikmati hasilnya. Lalu dikatakan, kamu memeras buah zaitun, tapi tidak memperoleh cukup minyak untuk mengurapi dirimu. Ada berapa banyak itu, bukan tumpang tangan, tumpang kaki lagi. Bukan pendeta sampai, pendeta dari Afrika, pendeta dari Amerika. Berdatangan, sodorkan kepala, urapi saya Tuhan. Urapi saya Pak Pendeta, urapi saya Pastor. Bukan tumpang tangan. Tidak puas besok lagi, minta urapan lagi. 1 minggu KKR, 1 minggu diurapi. Tapi apa yang terjadi? Kau tidak pernah menikmati urapan itu. Ya, tidak cukup minyak untuk mengurapi dirimu. Jadi, pembaharuan itu dari hati, bukan dari orang. Ya. Pembaharuan itu dari pribadimu. Mau pendeta top sekalipun, kalau kau tidak berubah, tidak berubah. Ya, amin ya. Kamu menginjak-injak buah anggur, tapi tidak akan pernah meminum air anggurnya. Cari sukacita sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau saudara tidak pernah menciptakan sukacita dalam dirimu sendiri, tidak akan bisa sukacita itu. Saudara minta bantuan orang lain untuk memberikan sukacita. Saudara, besar pasak dari tiang. Ketika kau berusaha untuk menerima berkat-berkat daripada Tuhan, sukacita. Tetapi ketika COVID-19 terjadi, itu bablas semua pengusaha-pengusaha, sukacita hilang. Darah, Wahyu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, suatu kelak nanti, uangmu tidak ada artinya. Suatu kelak nanti, dan pasti terjadi. Depositomu tidak ada artinya. Rumahmu yang 20 tidak ada artinya. Mobilmu yang 40 tidak ada artinya.
Suatu kelak nanti, air mata, penderitaan akan terjadi. Sebagai hamba Allah, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman. Apa yang terjadi nanti pada waktu engkau mengumpulkan, bukan tidak boleh, bagus. Ada yang punya deposito hari ini? Allah sukacita, haleluya. Ada yang dapat berkah hari ini? Puji Tuhan, 60-70 juta, 80 juta, 100 juta, puji Tuhan. Suatu kala nanti, apa yang kau tabur, apa yang kau simpan, tidak ada artinya. Firman Tuhan berkata, kau tidak akan pernah menikmati itu kelak. Tapi hanya di dalam Tuhan Yesus kau akan menikmati. Sukacitamu tidak akan hilang. Berkat rohanimu tidak akan hilang. Makanya Alkitab berkata, kumpulkan hartamu di sorga, maka yang lain akan kutambahkan. Karena di sorga hartamu tidak akan habis dimakan nyengat, tidak berkarat. Kumpulkan hartamu di sorga. Bagaimana cara mengumpulkan harta di sorga? Saudara, lakukan hidupmu dengan benar di mata Dia. Apa yang terjadi di dalam kitab Mika ini? Nabi Mika ini adalah nabi kecil. Dari Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel itu nabi-nabi besar. Lalu ada nabi-nabi kecil. Obadja, Mika, Nahum, Habakuk. Ini termasuk Mika ini nabi kecil. Cuma 6 pasal. Ya, betul ya. 7 pasal. Ada yang 1 pasal, Obadja. 1 pasal. Beda dengan Yesaya. Itu lebih puluhan pasal. Lalu bukan berarti pasal ini tidak berpengaruh kepada bangsa Israel. Maka ketika Mika berbicara, posisi umat Israel ada di dalam pembuangan. Maka pesan ini disampaikan, ada apa pesan ini? Kenapa sudah menikmati susu dan madu? Bagaimana Musa membawa mereka keluar dari Mesir, masuk di dalam padang gurun 40 tahun, sudah menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Lalu kenapa ayat ini disampaikan? Kamu makan, kamu berkelimpahan, kamu punya madu dan susu, tapi kamu lapar. Kamu tidak akan menikmatinya, dan benar terjadi. Mereka bangsa yang merdeka, mereka penuh dengan kemenangan, mereka bisa menguasai, tetapi apa yang terjadi? Sukacitanya hilang. Dan mereka masuk lagi di tanah pembuangan. Saya mau memberikan pesan pada saudara. Saudara sudah diberkati, hati-hati dengan hidupmu. Kalau saudara, apa yang kau tabur, kau tidak menikmati, engkau seperti datang ke gereja, tetapi engkau tidak menerima urapan dari kuasa Tuhan tidak dalam terjadimu. Kalau saudara melihat sukacita puji-puji Tuhan di gereja, tetapi ketika di rumah bagaikan neraka, apa yang terjadi? Tolong ayat 13-nya. Ayat 13, maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Karena dosa. Apa yang menjadi milikmu itu hilang karena dosa. Sehebat apapun titelmu, ya, sehebat apapun paradigmamu, sehebat apapun keuanganmu, kalau dosa engkau tidak ubah, menunggu waktu. Maka dikatakan di sini, karena dosa. Coba lihat ayat 16-nya. Ini memang tidak ada, tapi ketika saya baca tadi, 16 ini adalah sebuah pemahaman. Tolong kita ayat 16, apa dia bilang? Ayat 16, engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri, dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab. Sebentar dulu, siapa Omri ini? Lalu saya mencari Omri ini siapa? Omri ini adalah seorang panglima. Lalu dia buat kesepakatan. Untuk apa? Membunuh raja. Lalu dia menjadi raja. Allah tidak suka. Allah tidak suka dengan Omri ini. Kenapa?
Karena bukan dia punya ketetapan, bukan ditetapkan sebagaimana Daud diurapi. Tetapi dia mencoba. Untuk apa? Membunuh raja. Saya mau katakan, kalau engkau berusaha menusuk para pemimpin-pemimpinmu, Allah tidak suka. Coba nanti klik Omri ya. Siapa Omri itu? Dia buat kesepakatan-kesepakatan untuk menjatuhkan raja, membunuh raja. Saudara membunuh karakter para pemimpinmu. Maka Mika 6 ayat 14-15 akan berlaku pada hidupmu. Siapa pemimpinmu? Apa yang terjadi? Dosa apa yang dia lakukan? Maka kita akan lihat di sini. Ya, di dalam ayat ini dikatakan Mika ayat 8, 6 ayat 8. Ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. 3 hal. Pertama, berlaku adil, asal. Asal itu menunjukkan kenapa Allah menyampaikan lewat Nabi Mika. Kalau mereka mau melihat, kalau mereka mau menikmati apa yang dia tabur, apa yang menjadi urapan, apa yang menjadi sukacita, apa yang menjadi berkatnya, supaya tidak itu terhilang, Allah bilang begini, berlaku adil, tunjukkan, kerjakan. Kalau saudara merancang segala sesuatu yang tidak baik, dampaknya, makanya ayat bilang begini. Ini nih saya kasih tahu ayatnya. Ada ayat bilang begini. Kalau musuhmu mengutukimu, kalau musuhmu menghakimimu, musuhmu berkata-kata yang kurang bijak kepadamu, diam. Berdoa. Saya tidak pernah mau lagi mengganggu atau apa, cukup diam. Berdoa. Ayatnya bilang begini, maka kamu akan menumpukkan bara di atas kepalanya. Jadi jangan dibalas. Semakin saudara disudutkan, semakin saudara dibicarakan, semakin saudara dijelekkan, semakin saudara diomongin, diam. Duduk di bawah kaki Tuhan. Maka bara itu akan turun ke atas kepalamu. Alkitab bilang. Ya, lalu dikatakan dalam ayat ini, kalau kamu merancangkan, kalau apa yang menjadi perbuatan, perlakuanmu, tindakanmu, berlakulah adil. Kita lihat Daud itu berlaku adil kepada anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya tidak berlaku adil kepada sesama saudaranya. Mereka saling menjegal, mereka saling membunuh, mereka saling merebut tahta kekuasaan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara di tempat ini, kalau mau berlaku adil, Tuhan paling suka berlaku adil, termasuk timbangan. Timbangan. Saya pernah beli buah naga. Satu toko, satu pasar, saya percaya saja beli. Tetapi ketika kita nimbang di tempat lain, berkurang kira-kira 1 kilo, mungkin 1 kilo atau 2 kilo. Berkurang. Timbangan itu berkurang 1 kilo. Apa yang kami beli di toko A, pasar A, kami timbang di tempat B kami jual. Karena kami beli sesuatu, coba timbang langsung. Ternyata berkurang 1 kilo. Karena timbangannya pakai digital. Enggak pakai. Saudara melakukan usaha enggak adil. Mencari keuntungan untuk kepentingan diri sendiri, merugikan orang lain. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai, itu akan kehilangan. Engkau makan, sesungguhnya tidak kenyang. Karena mencari keuntungan yang kurang adil. Anak Tuhan tidak boleh tidak adil. 1 kilo, 1 kilo. 2 kilo, 2 kilo. Ingat baik-baik.
Telur seharusnya 3, harusnya 5, dibuat jadi 2. Harga sama. Ingat baik-baik. Suatu kelak, apa yang engkau lakukan, engkau tidak akan menerima. Artinya, engkau makan, lapar terus, karena tidak pernah puas. Kalau saudara puas dengan keadilan, maka segala sesuatu, untung besar, untung kecil, untung sedikit, untung berlimpah, kalau hatimu merasa puas, engkau akan tetap kenyang. Amin ya. Nah, dari lihat, bagaimana merencanakan sesuatu, bagaimana merancang. Segala sesuatu kau rancang, itu betul-betul harus bersifat kejujuran. Anak Tuhan harus jujur. Harus adil kepada semua orang. Saya lupa, ini kebetulan kemarin saya cerita. Bukan itu kebetulan ini ayat ini. Pada waktu kemarin kami beli apokat. Satu timbangan itu hanya kecil begini apokatnya, terus apokatnya besar. Yang satu harga 15.000 per kilo, ini betul ini, kemarin. Yang satu 20.000 per kilo, yang satu. Lalu kami pikir sama saja, yang namanya per kilo, ya kami campur jadi satu, dalam satu plastik. Loh apa bedanya ibu, ini saya tanya. Bu apa bedanya ini? Oh kalau yang ini 15, yang 20, oh beda ya. Kalau kami nggak jujur, oh yang saya ambil yang di 15.000 dan orangnya nggak tahu. Sebenarnya orangnya bisa nggak tahu. Langsung kami kembalikan. Yang ini kami kembalikan ke yang 15.000, yang ini kami kembalikan 20.000. Langsung kami ambil plastik 2. Ini bu yang 20, ini bu yang 15. Dia timbang, dia enggak lihat bentuk apokat itu. Kalau saya pulang dengan membawa keuntungan di atas kerugian dia, maka engkau akan menabur, engkau akan makan, sesungguhnya tidak akan menerima apa-apa. Paham ya? Ini pelajaran. Jadi anak Tuhan harus berlaku adil, jujur. Adil itu di dalam terjemahan aslinya bahasa Ibraninya mispal. Seperti hakim memberi sebuah keputusan, cara membuat keputusan, cara menilai, cara hidup, itu betul-betul bijaksana. Saudara tidak pernah berlaku adil, karena pertemanan orang salah apapun, karena saudara punya pertemanan, lalu teman saudara menjelekkan orang itu karena pertemanan, lalu saudara berkata, iya memang begitu, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak terjadi. Karena dosa orang ini, dosa ini terhadap ini, lalu saudara tidak pernah masalah apa-apa, karena pertemanan, lalu saudara kecewa, sakit hati, ikut juga terluka oleh karena itu. Sebenarnya saudara tidak ada apa-apa, tapi karena diceritakan, lalu saudara mempunyai cara menilai. Saudara berdosa karena orang ini. Padahal sebenarnya saudara tidak perlu berdosa. Sebenarnya tidak perlu berdosa. Ini yang membuat kenapa anak-anak Tuhan seperti bangsa Israel mesti masuk ke dalam pembuangan 70 tahun lagi. Dan saya berharap jangan terjadi kepada kita. Seharusnya saudara menerima berkat. Tapi saudara diubek-ubek itu apa ya? Dikoyak-koyakan pikiran saudara. Disusupi, diasupi oleh pikiran-pikiran negatif. Lalu saudara menjadi negatif cara berpikir. Akhirnya, yang dia tidak mendapatkan keuntungan, tidak menerima berkat, saudara ikut-ikutan, saudara tidak terima berkat. Ini yang terjadi. Sampai Tuhan marah kepada bangsa Israel. Lalu mereka dibuang, semua dibuang. Karena dosa raja. Karena dosa umat-umat. Sebenarnya di balik itu bukan semua. Masih ada yang takut Tuhan. Masih ada yang mencari Tuhan. Tapi oleh karena dosa seorang pemimpin, oleh karena dosa daripada orang-orang di sekitar itu, para imam-imam,
Mereka melakukan sebuah dosa, ritual. Apa yang dilakukan? Kelakuan Ahab. Apa Ahab? Apa yang dilakukan Ahab? Ahab itu menyembah berhala. Ahab itu mengorbankan anak-anak. Membunuh anak-anak untuk menjadi korban. Seharusnya lembu. Tetapi anak-anak dijadikan korban. Itu Tuhan murka. Ya, jangan sampai karena dosa kita. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa akan terimbas kepada mereka. Ingat Alkitab berkata, kalau engkau tidak minta ampun, maka itu akan menurun. Kalau engkau tidak mengampun beribu-ribu, firman Tuhan katakan, akan menurun kepada siapa? Anak, cucu, generasi ketiga, keempat, kedua, ketiga, keempat. Alkitab bilang. Ya, maka dikatakan di dalam ini, cara hidup harus berlaku adil. Lalu yang kedua adalah kesetiaan, keset. Keset itu kasih yang dalam. Saudara, ada orang bertanya, pokoknya saya setia. Setia itu gimana sih? Kemarin ibunya waktu di Zoom bilang kesetiaan. Saya mau kupas tentang kesetiaan. Kesetiaan itu apa? Kasih yang dalam kepada Tuhan. Apa itu kesetiaan? Menunjukkan sikap terima kasih kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak menunjukkan sikap terima kasih. Dia sudah dalam pembuang, dia sudah ada di dalam 400 tahun. Ya, di dalam kehidupannya di Mesir. Tetapi ketika dia masuk dalam padang gurun, 40 tahun, dia masuk di dalam tanah perjanjian. Tidak mengucapkan terima kasih, masih cari ilah lain. Ini yang membuat Tuhan murka. Keset. Lalu kata keset ini juga perbuatan kasih yang nyata, baik hati. Hanya orang itu saya mau berkata begini, ayolah. Biarlah perbuatan nyata itu dalam hidupmu dinikmati oleh orang lain. Saya berharap saudara menjadi pribadi bukan yang menjengkelkan bagi orang lain, tetapi saudara menjadi pribadi yang baik hati kepada orang lain. Adil, haleluya. Ya, amin ya. Pemurah. Keset itu pemurah. Punya kemurahan hati. Menunjukkan perbuatannya yang setia. Jadi bukan setia itu hanya di mulut. Setia itu ibarat ya obat sakit kepala. Begitu sakit minum obat. Begitu hilang, oh sehat. Kapan kumat? Tergantung. Setia itu bukan tergantung sama gantungan. Setia itu komitmen dalam hati. Berbuat baik itu lahir dari dasar hati. Punya pemurah hati, pemurah. Ya, perbuatan baik menunjukkan sikap terima kasih kepada Tuhan itu. Tunjukkan itu dari dalam hati. Perubahan itu dalam hati. Yang ketiga dikatakan hidup dengan rendah hati, haulak. Hidup rendah itu perjalanan. Berjalan maju. Ya. Tingkah laku. Kelakuannya dalam pergaruan action. Tindakan. Itu hidup. Sedangkan rendah hati dalam KBBI itu tidak sombong, tidak angkuh. Rendah itu membawa posisi di bawah. Saudara, selama kita enggak rendah hati, maka Tuhan mengirim Babel untuk menghancurkan karaktermu. 70 tahun. Bangsa Israel ditindas sama Babel. Ditindas. Dihancurkan karakter, dihancurkan kesombongannya. Selama pikiranmu merasa paling benar, maka Tuhan pakai alat untuk menghancurkan kebenaranmu. Saudara tinggal pilih saja, saya cuma tinggal membagikan firman. Boleh terima, boleh tidak. Tapi saya mau sampaikan adalah, selama engkau tidak kata rendah hati dalam KBBI itu,
hidup dengan rendah hati itu harus punya diri, punya prinsip bahwa di sebelahmu, apa yang kau jumpai, belajar dia lebih penting daripada kita. Kalau saudara punya prinsip, saya merasa lebih penting daripada orang lain, maka saudara bukan rendah hati. Kalau saudara punya hati yang rendah hati, maka saudara akan suka menolong orang, menguatkan orang, menghibur orang, menasehati orang, mengayumi orang, peduli kepada orang. Itu sikap rendah hati. Itulah yang membuat sampai hari ini bangsa Israel itu tegar tengkuk. Kenapa? Dia paling merasa benar. Tidak boleh mengutuk. Tetapi apa yang terjadi? Semua disikat sama Australia ini. Merasa paling benar, paling kuat. Saudara, kalau kita merasa paling kuat, merasa paling benar, merasa paling hebat, maka kita suka merendahkan orang lain. Anda ada di sini ya? Jangan ya. Jangan pernah dalam dirimu merendahkan orang lain. Karena Alkitab berkata, aku akan merendahkan dia. Apa yang terjadi? Kalau mereka tidak melakukan 3 hal ini, maka Tuhan kirim Nabi Mika, tolong Mika, nasihati mereka. Nasihati ya. Kalau mereka tidak mau, maka di ayat ini dikatakan, di ayat yang terakhir itu, aku akan membuat engkau menjadi ketandusan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung pencelaan dari pihak bangsa-bangsa. Aku akan buat tandus supaya kau mengerti. Aku akan buat tandus apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan, apa yang kau tabung, apa yang kau rintis, apa yang kau tabur. Kalau 3 hal ini tidak berubah, maka Tuhan pakai cara mengirim Babel untuk membuat kita mengerti. Saya tidak berani, meskipun hanya beli 3 kilo apokat. Jangan sampai gara-gara itu, hanya beda tipis, beda 5.000, kali 3 kilo 15.000. Tapi saya mengambil keuntungan orang. Dampaknya itu saya kena. Jangan anggap sepele itu. Hal-hal kecil yang bukan hakmu, jangan kau ambil. Harus jujur. Paham ya? Baru kita akan masuk. Apa yang terjadi dengan Rut. Saudara, dari 3 hal ini, saya mau masuk lebih dalam. Apa yang terjadi? Apa yang terhilang? Apa yang menjadi tema kita pagi hari ini? Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Kalau masa lalu sudah pernah kehilangan, Tuhan akan memulihkan itu semua. Apa yang menjadi persoalanmu di belakang? Maka saya katakan di sini, ya, pada waktunya penderitaan dan putus asa akan berakhir. Tapi 3 hal ini saudara lakukan. Ini pesan Tuhan lewat Nabi Mika. Bagaimana cara saya mau menjelaskan? Ada sebuah tokoh dalam kitab Rut ini. Adalah contoh yang baik bagi gereja Tuhan. Contoh yang baik bagi kita. Untuk harus kita lakukan. Yang pertama kita lihat Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ayat ini pernah saya bagikan. Tapi saya mau memberitakan dengan versi yang berbeda. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5 demikian bunyi firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Pada kelaparan, ingat ya. Pada waktu kelaparan, apa yang terjadi? Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Ke daerah Moab. Untuk menetap di sana sebagai orang asing.
pelan-pelan. Saya lihat, ayat ini bilang begini. Pada waktu penderitaan di Bethlehem, Yehuda, dan dia tidak tahan dengan persoalan. Dia ada di situ dengan proses kehidupan. Peristiwa kelaparan, lalu dia memberi keputusan. Ingat kitab Mika? Cara membuat sebuah keputusan. Cara bertindak. Seperti seorang hakim. Ya, semau-maunya ngambil keputusan, tidak melibatkan Tuhan. Dia mau melihat bagaimana hidupnya. Ya. Pokoknya hari ini bagaimana cara menyelesaikan keluargaku. Bagaimana kedua anakku. Bagaimana suami, bagaimana istriku. Lalu dia mengambil keputusan. Siapa? 2. Nama orang itu ialah Elimelek. Elimelek. Terus? Nama istrinya Naomi. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon. Mahlon. Dan Kilion. Kilion. Semuanya orang-orang Efrata. Semua orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Lihat. Di Bethlehem. Tempat mereka diberkati. Di Bethlehem pernah terjadi sebuah peristiwa. Bagaimana Raja Herodes ya, membunuh setiap anak-anak. Ada kejadian-kejadian di situ. Tetapi bagaimana umat Tuhan bertahan. Bagaimana janji Tuhan dinyatakan dari Bethlehem. Tetapi dia tidak mau berdiam dalam Bethlehem. Karena apa? Karena sesuatu kehidupan. Hanya makanan dan minuman, hanya masalah perut. Dia lari dari panggilan Bethlehem. Dia lari dari rencana dia di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem, mempunyai rencana yang besar bagi kita. Tetapi ketika kita lari dari situ, saudara akan belajar apa dampak akibat orang yang lari dari kehidupan Kristus. Baca terus. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Suaminya mati. Terus? Keduanya mengambil perempuan Moab. Lebih parah lagi. Yang pertama bernama Orpa. Mengambil perempuan Moab. Terus? Yang kedua bernama Rut. Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. 10 tahun tinggal di situ, enggak bergeming. Tetap bertahan di situ. Ada banyak orang itu bertahan di Moab. Ada banyak orang itu bertahan di situ. Terus? Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Ketika suami mati, kedua anak mati. Sadar itu baru terlambat. Sadar, lebih baik sadar daripada tidak sama sekali. Tapi peristiwa Naomi ini sadar sudah kehilangan 3 yang terkasih. Nggak enak, sadar tapi hilang. Terus? Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, apakah sampai di situ? Sesuai dengan tema ini. Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan tidak pernah melihat kesalahanmu. Ya. Tetapi dampak kesalahan ada akibat. Ingat baik-baik. Saudara minta ampun hari ini, Tuhan mengampuni. Haleluya. Apa yang kau buat, harus terima. Apa yang kita buat, maka apa yang kita buat, apa yang kita tanam, maka kita akan menerima buah yang kita tanam. Walaupun kita sudah minta ampun. Makanya hati-hati di sini. Siapa Moab ini? Saudara lihat. Siapa Moab? Nah, tolong Kejadian 19 ayat 37. Kejadian 19 ayat 37. Supaya saudara paham siapa Moab ini. Kejadian pasal 19 ayat 37, demikian bunyi firman Tuhan.
Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Kalau yang saudaranya, yang 38? 38. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa yang sekarang. Jadi yang kedua itu Amon. Yang pertama itu namanya Moab. Ya. Gimana ceritanya ini? Apa yang terjadi dalam Kejadian 19? Mohon maaf, mohon izin. Ya, sekali lagi saya mohon izin. Ya. Ceritanya adalah ketika Lot keluar ya, dari Sodom dan Gomora. Istrinya bawa istri dan kedua anak perempuan ini. Apa yang terjadi? Istrinya lihat ke belakang dan jadi tiang garam, mati. Pola pikir kedua anaknya bilang begini, kita kerjain bapak kita, kasih dia minum anggur. Bapaknya minum, mabuk, dua anaknya bersetubuh dengan bapaknya. Allah benci ini. Makanya yang satu namanya Moab, satu namanya Amon. Ini cerita tentang Moab dan Amon. Maka dilihat dalam Alkitab ini, saudara lihat, bangsa ini adalah bangsa yang dikutuk. Sebelum kita masuk ke Rut. Rut ini orang Moab. Dia adalah bangsa yang dikutuk. Orang yang terkutuk menurut Alkitab. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab berkata begini, Bilangan 21 ayat 29. Bilangan pasal 21 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah engkau ya Moab. Celakalah engkau Moab. Binasa engkau ya bangsa Kamos. Binasalah engkau. Terus. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian. Dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon, raja orang Amori. Saudara lihat. Celakalah. Alkitab berkata celakalah. Jadi bangsa yang mengalami sebuah kutuk. Apa yang terjadi? Karena perlakuan kedua anak ini yang tidak seharusnya dilakukan kepada bapaknya. Tapi pola pikir, daripada kita tidak punya keturunan, ya udah kita kerjain. Apa yang terjadi? Moab dan Amon. Dan Allah benci ini kepada dua bangsa ini. Ulangan 23 ayat 3. Ulangan pasal 23 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan. Jangan dia masuk. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun. Sampai ke-10 tidak boleh menghadapku. Tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Kutuk sampai selama-lamanya. Moab itu bangsa yang dikutuk Tuhan. Lalu Elimelek ketika meninggal, lalu Naomi bilang begini, ya sudah, suamiku sudah meninggal, udah carikan jodoh orang Moab. Sebenarnya Naomi harus paham, tidak boleh mengawinkan anaknya kepada orang Moab, tidak boleh. Tapi dilakukan oleh Naomi. Allah benci itu. Bukan 10 tahun, tetapi selama-lamanya. Lalu dikatakan di sini, konsekuensi tinggal di Moab, hidup dalam dosa kutuk. Allah itu baik, mengubah kutuk menjadi berkat. Apa yang terjadi di ayat ke-6? Ayat ke-6. Ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Rut pasal 1 ayat ke-6. Terus? Dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, ketika suaminya mati,
ketika kedua anaknya mati, lalu dia berkata kepada mantunya, "Mantu, sudah tidak ada lagi yang kumiliki untuk menjadi keturunanmu. Udahlah, kamu cari jodoh dengan orang-orang di sekitar sini. Ya, kembali, aku mau pulang ke Moab, aku mau pulang ke Bethlehem." Dan apa yang terjadi dalam ayat ini? Ketika Naomi mendengar, kata mendengar itu sauma, itu sungguh-sungguh mendengar, to hear with attention or interest. Betul-betul mereka itu mendengar, perhatian, interest. Ya, attention itu perhatian, interest itu minat. Jadi kalau saudara, kalau Naomi tidak punya minat untuk dipulihkan, tidak pernah pulih. Kalau saudara tidak mau punya minat, punya perhatian untuk mendengar panggilan Bethlehem, tidak akan pernah pulih. Mau khotbah sehebat apapun, kalau hidupmu tidak mau dipulihkan, tidak pernah pulih. Saya dengar ayat ini baik-baik. Saya bukan dalam tahap pagi hari ini kita beri tentang pengajaran. To hear with attention or interest. Ada perhatian khusus untuk mendengar Allah kita. Mendengar panggilan daripada Bethlehem. Lalu Naomi mendengar di tempat itu ada makanan, ada minuman, ada kelimpahan terjadi. Tidak selamanya kelaparan itu terjadi bagi Bethlehem. Tapi proses boleh ada. Tetapi Yesus menyampaikan, di dalam penlahiranku, di dalam penebusanku, aku lahir untuk menyelamatkan umatku. Amin. Sampai hari ini dia punya tujuan menyelamatkan saudara. Hear, dengar. Mendengar. Lalu dikatakan memperhatikan paukat. Mencari. Memberi kuasa, menganugerahkan, berkomitmen untuk merhati. Itu Allah punya komitmen yang tinggi. Dia tidak mau anak-anaknya itu terhilang. Dia tidak mau anak-anaknya itu mengalami hidup di dalam penderitaan api kekal selama-lamanya. Dia berkomitmen. Dia mau lahir. Tanggal 25 kita peringati. Dia mau hadir. Komitmen Allah begitu tinggi. Seorang Moab, seorang Rut, dia punya komitmen untuk ditebus. Sama siapa menurut Boas? Komitmen Boas menebus Rut adalah tipologi komitmen Allah untuk menebus saudara. Paukat, dia mencari saudara sampai hari ini. Yang ngeleng-ngeleng dia masih cari. Yang dengar kuping kiri, keluar kuping kanan. Dia cari tetap saudara. Dia mengasihi saudara. Hari ini saudara bertobat, besok jatuh lagi. Dia tetap cari saudara. Karena dia mengasihi saudara. Tapi pada akhirnya nanti, perbuatanmu akan kau tanggung sendiri. Ya. Dia memberikan kuasa, menganugerahkan keselamatan. Bethlehem memanggil, ayat 14. Ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Saudara lihat, ayat 15 bilang apa? Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya, dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Saudara lihat, nah si Orpa pulang ke bangsanya. Lalu Naomi bilang, kamu lihat iparmu itu, kamu melihat dia sudah pulang ke bangsanya, ayo Rut pulang. Tapi apa yang terjadi dengan Rut? Alkitab berkata begini, Rut berpaut, daupak, melekat, menyatu kepada Naomi. Selama kita mau melihat perubahan anak-anak kita, haleluya. Jangan dengan kata-kata.
Engkau harus menyatu kepada dia. Rut menyatu kepada Naomi. Naomi menyatu kepada Rut. Karena dia melihat apa? Karena dia melihat Naomi mau dipulihkan. Naomi mendengar panggilan Betlehem. Dan dia melihat, Rut melihat bangsa yang dikutuk. Dia melihat ada kesaksian dalam diri Naomi. Ada panggilan sorgawi. Ada panggilan Betlehem. Saudara, saya rindu siapa di sekitarmu melihat pribadimu. Dan mereka mengenal Yesus karena pribadimu. Jangan jadi batu sandungan. Melekat, dabak, menyatu. Tidak, Rut. Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau pergi, di situ aku ada. Engkau diberkati, di situ aku ada. Engkau menderita, di situ aku ada. Bahkan aku mati, di situ aku ada. Itu prinsip orang yang mau dipulihkan. Saudara, kalau saudara mau melihat anak-anakmu berubah, berubah dulu kita. Ajar dia melekat. Bagaimana cara melekat? Tahu apa keinginannya, tahu apa hatinya. Sepatu anak saya yang cewek berapa? 37. Istri 38. Yang laki 42. Tahu, bukan sekedar sepatu. Ukuran baju tahu, M, L, XL. Harusnya L. Jadi XL sama dengan bapaknya XL. Ya. Dari XXL jadi XL turun. Jadi tahu, makanannya tahu. Siapa yang suka ikan, siapa yang suka daging, tahu. Ibunya tahu. Tahu makanan apa kesukaan anak-anaknya. Oh ini, kalau beli tolong bungkus. Udah tahu beli apa. Ini untuk siapa, ini untuk siapa. Artinya apa? Melekat. Saudara mau melihat perubahan, ayo lekatkan dirimu kepada dia. Bina dia, bawa dia. Haleluya. Tidak bisa pandang dari jauh. Ya, melekat, menyatu. Anak-anak yang dalam kandungan, melekat di dalam hatimu. Ini anakku the best. Ini anakku luar biasa. Haleluya. Karena dia tahu. Ibunya punya kepekaan. Bapaknya juga peka. Ya. Rut mempunyai sikap hati mau berubah, ada figur yang menjadi panutan, yaitu Naomi. Dara harus jadi panutan. Jangan jadi salah, nanti tetanggamu jadi panutan. Anak mungkin repot kita ini. Ya, tidak bisa jadi panutan, terpaksa orang tua tetangga jadi panutan. Amin. Amin. Tapi di sini semua jadi panutan. Haleluya. Nah, berubahlah. Karena Rut melihat sebuah perubahan. Perubahan harus dimulai dari penyesalan dan mau berbalik. 20-21. Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Jangan aku panggil Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Kalau sudah melakukan hal yang pahit, karena apa? Karena berpaut dengan Moab. Tinggal 10 tahun di Moab. Tinggal dalam dosa. Orang yang tinggal dalam dosa itu dosa dalam kutuk. Beranjak keluar. Maka saudara ketika berubah, maka ada ekor di belakang yang ikut kepada kita berubah. Saudara, saya mau katakan begini. Saya mau katakan, pada waktu Musa membawa keluar, pada waktu umat Israel membawa keluar dari Mesir, siapa yang bawa keluar? Musa. Tuhan pakai Musa, panggil dari Midian. Musa bawa keluar. Masuk tanah perjanjian. Siapa yang memimpin dan menuntun? Daud.
Daud itu Samuel. Sehingga Samuel mati, Nathan. Siapa yang menuntun anak-anak kita? Hah? Kita. Yang memberkati siapa? Tuhan. Yang memberkatimu Tuhan. Tapi yang menuntunmu itu kita. Sebagai orang tua di rumah, sebagai orang tua rohani di gereja, sebagai guru di sekolah. Kalau tidak ada guru, bisa hitung-hitungan? Bisa dapat ijazah? Hah? Kalau Naomi nggak berubah, bagaimana Ruth bisa berubah? Jadi ada alat untuk mengubah. Yang mengubah adalah Tuhan, tetapi kita dipakai alat untuk menjadi orang itu berubah. Jadi saudara adalah alatnya untuk mengubah di tengah-tengah keluarga. Jangan pakai orang lain. Pribadimu yang mengubah sekitarmu. Lanjut. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Pulang dengan tangan kosong. Aduh, enggak enak. Terus? Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi, Ruth, Naomi dalam kehidupan berkelimpahan, pergi menyelamatkan diri, tidak mau menderita, lari ke Moab, justru hilang semua. Ketika saudara hidup di dalam berkat, hidup di dalam dosa kembali, jangan heran itu bisa hilang lagi. Ya, maka panggilan Bethlehem memanggil, engkau dengar, to hear. Ya, telah lahir penebus di Bethlehem, Matius 3 ayat 1-5, Rut 3 ayat 1-5. Rut pasal 3 ayat 1-5, demikian bunyi firman Tuhan. Ini peran Rut. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? 2. Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Saudara lihat, di ayat 1 dan 2 ini peran Rut membimbing, menuntun untuk masuk mencari Boas, untuk masuk dalam penebusan, untuk masuk dalam panggilan sorgawi, untuk masuk mengerti akan panggilan Yesus di peristiwa kelahirannya. Ayat 3. Maka mandilah dan berubahlah Rut. Engkau bukan lagi orang Moab, engkau bukan lagi hidup dalam dosa, ubah, ganti pakaianmu, urapi dirimu. Terus? Pakailah pakaian bagusmu, Ya. pergi tempat itu, tetapi jangan kau buat itu sebelum ia mati, dan jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Stop di situ. Ayat 3, ayat 4, bangun hubungannya yang intim. Pada saat tidur, saudara lihat, cari dia. Dara, saya mau sampaikan begini. Pada saat engkau mau punya persoalan, kau cari Tuhan. Bangunkan Tuhan, jangan tertidur kita. Justru kita bangunkan Boas. Kau bangunkan, buka selimutnya, engkau di situ berdiam di bawah kakinya. Artinya apa? Kalau saudara lemah, saudara punya persoalan, bangunkan dia. Bukan dia tertidur, tetapi inisiatif saudara untuk saudara tidak tertidur. Karena dia 24 jam terlalu menatap saudara. Dia tidak pernah tertidur. Allah Israel tidak pernah tidur. Dia selalu memperhatikan. Cuma kita yang tertidur. Tapi saudara harus membangunkan diri saudara. Bangunkan rohanimu di dalam hadiratnya. Maka apa yang dikatakan ayat 5? Ayat 5. Lalu kata Rut kepadanya,
Segala yang Engkau katakan itu akan kulakukan. Perlu tindakan. Perlu komitmen. Peran Ruth penting. Peran kita sebagai orang tua penting. Peran gembala penting. Peran guru penting. Peran gembala Arya penting. Peran pelayan Tuhan penting. Mendampingimu. Yang memberkatimu siapa? Halo? Tuhan. Pola pikir ubah. Mindset itu ubah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bahwa semua yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Ku mau selalu bersyukur. Hati kami penuh syukur. Bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa Ku mau yang selalu bersyukur, Tuhan. setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara mau bersyukur? Saudara mau bersyukur pagi hari ini? Kalau saudara mau bersyukur, naikkan pujian ini dengan hatimu yang sungguh. Naikkan ucapan syukurmu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Hanya bagimu terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa Sorgawi, akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Kami adalah orang-orang yang berbahagia akan menikmati segala kebaikan-Mu. Mari Bapa, tahun ini akan mengakhiri Tuhan. Yang lama sudah berlalu Bapa.
Dan kami akan mengakhiri tahun ini dengan baik, dengan pribadi yang baru. Dan tahun ke depan tentunya Tuhan, pola pikir, tingkah laku, paradigma kami akan menjadi lebih baik lagi. Karena kami sudah diperbaharui dengan Engkau. Setiap keluarga lepas keluarga, dia akan mengakhiri tahun ini Bapa dengan penuh kebaikan-kebaikan daripadamu. Kami mengucap syukur segala sesuatu terjadi atas kemurahan hati-Mu. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Diberkati engkau di bumi, diberkati engkau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.